Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Ketika teman-teman mengecek untuk progres pendaftaran P3K Guru tahun 2022 yang ada di grup P3K kemdikbud.go.id, tentunya saat ini mendapatkan informasi seperti ini. Nah, di sini sudah ada sedikit kemajuan, teman-teman, yaitu setelah kemarin itu masuk dalam tahapan proses referensi program studi dan juga linearitas. Saat ini kita sudah sampai pada tahap berikutnya ya, yaitu ABK, yaitu analisis beban kerja, teman-teman. Soalnya nanti kita tunggu berikutnya sampai nanti pendaftaran ini adalah dimulai. Nah, berikutnya kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait tentang progres pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Yang mana di sini harus wajib diketahui ya, khususnya bagi teman-teman guru yang sudah lulus passing grade. Nah, terkait tentang informasi ini, yaitu yang pertama, kira-kira untuk jadwal penempatan P3K Guru yang untuk lulus passing grade itu kapan? Kemudian apakah benar sih untuk nanti guru lulus passing grade ini wajib ikut seleksi administrasi dan bagaimanakah mekanismenya? Serta langkah jika kita itu belum mendapatkan penempatan ini nanti bagaimana, dan juga apa konsekuensinya kalau misalkan teman-teman itu menolak penempatan yang telah diberikan dari Kemdikbudristek. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama yaitu kira-kira jadwal untuk penempatan P3K Guru tahun 2022 itu kapan? Nah, sebelumnya dari BKN sudah memberikan informasi terkait tentang untuk jadwal mulai dari pendaftaran kemudian juga penempatan untuk guru yang sudah lulus passing grade. Ya, mana di sini sebelumnya itu diberikan yaitu dimulai pada tanggal 5 Oktober ya. Namun sampai saat ini kita sudah sampai pada tanggal 14-15 Oktober ini belum ada progres sama sekali, teman-teman. Nah, tentunya di sini kita berharap mundurnya untuk jadwal pelaksanaan seleksi P3K Guru ini akan berdampak positif pada kita ya. Yang mana nanti akan diberikan penambahan formasi dengan adanya analisis beban kerja yang ada di masing-masing instansi. Nah, sebenarnya ketika saya bertanya kepada GTK Kemdikbudristek yaitu terkait tentang kapan sih jadwal untuk dibuka pendaftaran P3K Guru 2022, maka jawaban yang diberikan, teman-teman, ini adalah perihal jadwal resmi seleksi rekrutmen ASN P3K tahun 2022 untuk saat ini masih dalam proses konsolidasi, teman-teman. Jadi saat ini masih dalam proses dikonsolidasikan yaitu bersama dengan Panselnas ya. Nah, silahkan teman-teman melakukan pengecekan secara berkala pada guru P3K kemdikbud.go.id. Ya, benar, untuk saat ini kita ketika mengecek di sana itu ada tampilan yaitu progresnya ini dalam tahap ABK, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini tentunya ketika kita melihat ya di hari-hari sebelumnya ini adalah kita masih sampai dalam tahap referensi program studi dan linearitas. Namun saat ini ketika kita login kembali, masuk kembali, di sini sudah ada kemajuan. Nah, kemajuannya ini adalah progresnya sudah masuk pada ABK, teman-teman. Nah, jadi kita pantau berkala pada link guru P3K kemdikbud.go.id untuk portal informasi dan juga sumber hukum serta nanti untuk portal pendaftarannya. Nah, selanjutnya untuk informasi yang kedua yaitu terkait tentang seleksi administrasi untuk pelamar prioritas yang pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa informasi terbaru dari BKN di sini disampaikan bahwa untuk pelamar prioritas 1 pun ini nanti wajib mengikuti seleksi administrasi. Nah, di sini untuk guru lulus passing grade yaitu lulus PG ya, prioritas 1 ini seleksi administrasi ini wajib ya. Setelah itu nanti baru diikuti dengan mekanisme penempatan. Nah, kemudian setelah saya cross check bertanya kepada GTK Kemdikbudristek, maka di sini saya bertanya apakah pelamar prioritas 1 ini wajib ikut seleksi administrasi lagi ataukah bagaimana? Soalnya dijawab, nah, untuk pelamar prioritas 1 ini menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2021 kemarin. Dan tentunya di sini ketika kita mendapatkan informasi yang seperti ini adalah benar adanya kalau misalkan kita sinkronkan dengan Juknis P3K Guru tahun 2022, teman-teman. Yang mana di sini tertera pada bagian bab yang ketiga terkait tentang pelaksanaan seleksi administrasi, maka di sini yang dimaksud dengan seleksi administrasi untuk pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 kemarin.
Sedangkan untuk seleksi administrasi bagi pelamar prioritas yang kedua dan ketiga dan pelamar umum ini nanti oleh panitia instansi daerah ya. Jadi untuk yang prioritas 1 menggunakan tahun 2021. Jadi kita tinggal nanti untuk penempatan saja ya. Jadi di sini prioritas 1 ini kita tidak perlu membuat akun, kemudian kita untuk seleksi administrasi ya ini kita tinggal login ulang saja. Selanjutnya nanti untuk penilaiannya ini nanti kita menggunakan data di tahun 2021 kemarin. Oke. Nah, berikutnya untuk yang ketiga. Nah, langkah jika belum mendapatkan penempatan itu kira-kira bagaimana? Nah, tentunya teman-teman di sini saya sudah sering sekali memberikan informasi ya dan juga simulasi terkait tentang bagi teman-teman yang nanti ketika login ke akun SSCASN ini nanti belum mendapatkan penempatan ya. Nah, di sini belum mendapatkan penempatan. Maka di sini jika prioritas satunya ini nanti kita belum dapat penempatan, seperti yang kita ketahui bahwa ketika teman-teman di sini nanti login tentunya tidak semua bisa diangkat ya di tahun 2022 ini. Dan di sini gambaran yang dulu pernah saya berikan bagi pelamar Nah, ini pelamar prioritas 1 ketika login ke akun SSCASN nanti belum mendapatkan penempatan, maka di sini nanti akan ada notifikasi kita belum dapat penempatan. Kemudian kita akan memiliki dua opsi, yaitu kita klik iya dan tidak. Kalau misalkan kita klik iya, itu artinya kita setuju bahwa kita belum mendapatkan penempatan. Artinya nanti kita menunggu ya, menunggu untuk dibuka formasi di tahun berikutnya. Dan pada saat kita menunggu itu, kita masih tetap sebagai guru honorer ya di tempat tugas saat ini. Artinya di sini kalau misalkan kita klik iya, ini nanti data kelulusan kita, lulus passing grade kita nggak akan hangus ya teman-teman. Namun kita harus menunggu untuk di tahun berikutnya. Nah, kalau misalkan di sini kita tidak, ini nanti kita akan turun prioritas. Artinya kita nggak setuju bahwa kita belum dapat penempatan dan kita berupaya untuk dapat penempatan. Sehingga di sini kalau misalkan kita klik tidak, ini nanti kita akan turun prioritas ya. Nah, turun prioritas disesuaikan dengan kategorinya. Kalau misalkan THK 2 yo ke P2, kalau misalkan guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun yo kita ke P3. Kalau misalkan kita itu guru sekolah swasta lulusan PPG atau masa kerja sekolah negeri kurang dari 3 tahun, kita masuk pelamar umum dan ikut memilih formasi lagi dan kita ikut seleksi kompetensi sesuai dengan kategori kita berikutnya ya. Kemudian kalau misalkan kita lulus barulah kita bisa ditempatkan teman-teman. Nah, jawaban dari admin GTK ini adalah seperti ini, sama halnya dengan yang sudah sering sekali saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, yang jawabnya adalah ketika di sini pelamar prioritas 1 tidak mendapatkan penempatan, apa pengaruh ya yang didapatkan ketika klik iya atau tidak? Nah, dijawab yaitu diinformasikan P1 yang belum mendapatkan penempatan formasi. Jika memilih iya, maka silahkan menunggu hingga adanya ketersediaan formasi di daerah itu. Namun jika memilih tidak, maka peserta akan mengikuti seleksi sesuai dengan mekanisme ya. Peserta P2, P3 akan seleksi observasi dan untuk penilaian ditentukan oleh tim penilai. Bagi pelamar umum akan menggunakan sistem CAT UNBK. Jadi sudah sesuai teman. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu konsekuensi kalau misalkan kita menolak penempatan. Nah, misalkan di sini ketika kita itu ditempatkan, ini adalah khususnya di sini entah itu kita ditempatkan di sekolah induk atau juga di sekolah non induk, ketika mungkin lokasinya jauh dari rumah kita atau mungkin kita nggak setuju kalau ditempatkan di sana, apakah kita bisa memilih penempatan ataukah kita bisa memilih menolak? Kalau kita menolak, apakah nanti kita bisa ikut memilih formasi lagi? Seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan saya dapat penempatan ketika login nanti, ketika kita klik iya, ini kan kita langsung proses pemberkasan ya. Kemudian kita akan bertugas setelah dapat SK. Kalau misalkan kita klik tidak, ini konsekuensinya bagaimana? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Ketika teman-teman guru lulus passing grade klik tidak, nggak setuju di sekolah tersebut, maka di sini dijawab adalah seperti ini teman-teman. Yaitu pelamar P1 yang lulus PG dan mendapatkan penempatan tidak dapat menolak ya teman-teman. Nah, tidak dapat menolak penempatan dan harus mengikuti mekanisme seleksi prioritas yang di bawahnya. Nah, apabila menolak penempatan maka dianggap mengundurkan diri. Jadi beda halnya dengan yang belum mendapatkan penempatan tadi ya. Kalau di sini sudah dapat penempatan tapi menolak, maka ya udah gugur ya, kita nggak bisa ikut seleksi di bawahnya. Oke,
Demikian, semoga bermanfaat teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.